sekali. Lebih. Dia tidak mau ke sini jadi Lihat jadi kejauhan katanya. Kayaknya enggak ya. Ini kayak udah mau Jadi kan ada dua, ada mereka yang bilang kalau misalnya tiba-tiba ada memang yang memang sudah tidak jago dia atau datang. sumpah Yang sudah datang tadi. jalannya jalannya apa? Ini dusun. Klasis. Tahu dusun. Kamu tahu dusun? Apa itu? Pokoknya terpencil. Desa yang terpencil. Iya, jadi kampung. Lebih dari kamu. Oh, jadi ini lebih dari kampung. Jadi kampung dan desa itu sama. Tetapi Dari mana? Ada rumah situ kan? jalannya kayak di mana? Ada rumah situ kan? Di kota, Jun, desa. Jadi Jauh kalau gitu, lewat sini. Nanti kalau hujan situ tidak bisa. Gimana? Bagus. Bagus. Sudah disediakan untuk bapak, tapi bapak tidak mau lewat. Ya, di sini jauh jalannya ke sini. Mana jalan-jalan di jembatan itu? Harus susah di situ. Itu mau baca parkir. Dekat sini. Tapi kalau belajar juga itu, saya juga itu. Itu. Orang biasa. Jalan di mana di sana? Mereka orang Kami di sini mobil. Ya, lewat sini kan ini. Info kemarin Pak. Bisa juga kamu sih, tapi nggak bisa. Mereka enggak ada. Adanya di sana. tapi Terlalu sih. Kalau terlalu banyak. Ini aja ya cara. bisa jalan sana. Jauh. Balik lagi keluar. Enggak. Oh iya kak, kamu aja. Kamu aja. Sudah dibikin. sekali. Lebih. Dia tidak mau ke sini jadi Lihat jadi kejauhan katanya. Kayaknya enggak ya. Ini kayak udah mau Jadi kan ada dua, ada mereka yang bilang kalau misalnya tiba-tiba tidak ada memang yang memang sudah tidak jago dia atau datang. sumpah Yang sudah datang tadi. jalannya jalannya apa? Ini dusun. Klasis. Tahu dusun. Kamu tahu dusun? Apa itu? Pokoknya terpencil. Desa yang terpencil. Iya, jadi kampung. Lebih dari kamu. Oh, jadi ini lebih dari kampung. Jadi kampung dan desa itu sama. Tetapi Dari mana? Ada rumah situ kan? jalannya kayak di mana? Ada rumah situ kan? Di kota, Jun, desa. Jadi Jauh kalau gitu, lewat sini. Nanti kalau hujan situ tidak bisa. Gimana? Bagus. Bagus. Sudah disediakan untuk bapak, tapi bapak tidak mau lewat. Ya, di sini jauh jalannya ke sini. Mana jalan-jalan di jembatan itu? Harus susah di situ. Itu mau baca parkir. Dekat sini. Tapi kalau belajar juga itu, saya juga itu. Itu. Orang biasa. Jalan di mana di sana? Mereka orang Kami di sini mobil. Ya, lewat sini kan ini. Info kemarin Pak. Bisa juga kamu sih, tapi nggak bisa. Mereka enggak ada. Adanya di sana. tapi Terlalu sih. Kalau terlalu banyak.
Bisa jalan Jauh. Balik lagi keluar. Enggak. Oh iya kak, kamu aja. Kamu aja. Ya, sudah dibikin. Iya, kamu bisa jadi ikuti. Yang kayak datang bawa itu. Masa? Di bandara ini? Sampai rumah tarutan ganti baju. Saya ikut sama ini. Kenapa? Dari mana dia mau? Oh iya. Sekali lagi, shalom. Syukur dan puji kita kembalikan kepada Tuhan pada siang hari ini. Ini masih siang ya, karena baru jam 3 sore. Nanti jam 4 baru kita memasuki jam sore. Jadi sekali lagi, shalom dan selamat siang. Sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, mungkin bisa menyapa di samping kiri kanan, mengucapkan selamat siang, Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada kita semua, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, warga di tempat ini RT 37. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang dan selamat datang untuk mengikuti ibadah pembukaan pelayanan di tempat ini di Manggar, tepatnya di RT 38 Gereja Kibait Jemaat Balikpapan, dan sekaligus kita merayakan HUT yang ke-89 Gereja Kibait di Manggar Minggu tanggal 13 Juli 2025. Baik, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini.
pembukaan yang sedang berlangsung, kedua ibadah, ketiga menyanyikan lagu Mars Gereja Kibait, keempat sambutan atau ucapan terima kasih dari Badan Pengurus Majelis Jemaat, kemudian dari Badan Pengurus Majelis Klasis Balikpapan, kemudian yang ketiga dari pemerintah atau Pak RT 38. Kemudian acara kita yang kelima, perayaan HUT ke-89 Gereja Kibait. Acara kita yang keenam, doa syukur dan doa makan. Kemudian acara kita yang ketujuh, foto bersama. Dan acara kita yang kedelapan, penutup atau ramah tamah. Baik, jemaat kekasih Tuhan, kita siapkan bejana hati kita. Kita akan masuk di dalam acara kita yang kedua, ibadah, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jeffrey Sandang Emin. Dipersilakan. Ya, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa. Ini adalah tempat yang spesial, waktu yang spesial, dan bahkan Bapak Ibu juga mengkhususkan akan hari ini untuk kita bersama-sama. Yang jelas bahwa hari ini kita menjadi bagian dari sejarah dalam pelayanan kita di Mangga di tempat ini, dan kita percaya Tuhan akan terus menolong berkati kita. Mari kita nyatakan sukacita kita, dan saya persilakan Bapak Ibu berdiri. Kita memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam saat teduh, dan biarlah pujian ini menghantar kita bahwa tidak ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan selain ucapan terima kasih kita atas kasih setia dan pertolongan Tuhan yang telah menopang perjalanan hidup kita, keluarga kita, dan bahkan kita boleh ada di lokasi gereja di tempat ini. Kita mengatakan terima kasih Tuhan untuk anugerah dan pertolongan. Yesusku,
Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Bapak saudara-saudara, secara organisasi kita bersyukur bahwa hari ini kita memperingati Gereja Kifayat yang memasuki usia ke-89 tahun. Dan juga secara persekutuan intragerejawi, PKP hari ini memasuki usia yang ke-29 tahun. Besok itu persekutuan sekolah minggu memasuki usia yang ke-41 tahun. Jadi memang agak sedikit unik ya. Jadi bapaknya belakangan lahir, anaknya juga lebih tua. Tapi ya itulah namanya administrasi. Tapi whatever lah, kita ingin katakan kepada Tuhan, kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang telah memimpin gerejanya hingga pada saat ini, walaupun melewati begitu banyak badai dan gelombang, termasuk kita yang ada di balik papan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita menyatakan sekarang bersyukur. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri dan doa pembukaan sebentar oleh Pendeta Julian. Olehnya diberkati. Sempurna kayanya, olehnya diberkati. Segala anaknya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi Mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada hari ini, dalam rangka ibadah minggu yang dirangkaikan dengan ibadah pembukaan pelayanan di Manggar, dan sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun Gereja Kifayat yang ke-89. Adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita akan terus memuji Tuhan. Berdiri karena Yesus. Kemenangan Iman nomor 156. Ayat yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Ayat yang kedua kaum pria.
ayat yang ketiga kaum wanita, dan ayat keempat kita akan sama-sama menyanyikannya. Ayat pertama, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, acungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanku ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Kaum pria, ayat yang kedua, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, dengan panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biarlah terhilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau dekat. Perempuan, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, mohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya Kita sama-sama dan saya persilakan jemaat berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang. Gadunya kan diganti nyanyian pemenang. Mereka yang bertahan demi mahkotanya, bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Baik, bersama dengan seluruh warga Kibayat yang berada di berbagai tempat, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman Gereja Kibayat yang berbunyi sebagai berikut. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Penatua Elwin. Kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan terus menghantarkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kita menyanyi, hantarku di jalan berat, hantarku kalau benar. Hantarku di jalan berat, hantarku kalau benar. Ku berjaga kalau terang, cintamu
Tuhan, dengarlah seru doaku. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku. Di salibmu ya Tuhan, ku pintakan Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa Khalik langit dan bumi, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di tempat yang spesial ini, di waktu yang spesial saat ini, bersama-sama kami datang menaikkan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Mengucap syukur untuk segala kasih kebaikan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan sepanjang 1 minggu yang telah berlalu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat perlindungan, hikmat akal budi, berkat jasmani, berkat rohani Tuhan atur bagi setiap kami. Dan juga di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan, di dalam usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Terima kasih bahwa Tuhan sudah memberi kemampuan bagi kami untuk dapat melakoninya. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh dapat dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, di tempat yang spesial ini, pada hari yang spesial ini. Kami bersyukur boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu dalam ibadah minggu hari ini di tempat ini Tuhan, dalam rangkaian ibadah perdana untuk pelayanan kami di wilayah Manggar, dan juga di dalam memperingati akan hari ulang tahun Gereja Kibait yang ke-89. Kami bersyukur bahwa Tuhan menuntun kami berada di tempat ini, hadir di sini untuk bersama-sama bersekutu menaikkan pujian kami, syukur, terima kasih kami kepada Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi Gereja Kibait. Saat ini sudah berada di usia yang ke-89 tahun. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk generasi-generasi yang Tuhan sudah pakai di dalam melayani Tuhan di dalam gereja ini. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang Tuhan sudah pakai untuk melayani Tuhan di dalam gereja ini. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi gereja ini. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang akan terus menuntun, memberkati gereja ini, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membawa orang untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga menaikkan syukur kami kepada Tuhan bahwa di dalam sukacita kami memperingati hari ulang tahun Gereja Kibait ke-89, Tuhan berkenan pada hari ini kami boleh dapat melaksanakan ibadah perdana dalam pembukaan pelayanan kami di wilayah Manggar di tempat ini. Kami sungguh tahu Tuhan bahwa ini bukan secara kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang sungguh mulia di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang sudah Tuhan pakai sehingga ibadah perdana pelayanan ini boleh dapat kami laksanakan hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi beberapa jemaat Tuhan di dalam minggu ini yang Tuhan sudah tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Kami mau bersyukur bersama dengan saudara kami Fritz Adi Perkasa.
Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Edward Sanggamanga. Dan juga kami bersyukur bersama dengan saudari Grace Armianti Lapunga yang Tuhan sudah berkenan menambahkan umurnya setahun lagi. Kami mau terus berdoa buat anak-anakmu ini, kiranya Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya mereka terus dapat mengandalkan Tuhan, terus dapat memandang kepada Tuhan, dan terus dapat menyenangkan hati Tuhan di dalam menjalani hidup ke depan yang Tuhan masih anugerahkan. Begitu pula kami mau bersyukur kepada buat bersama dengan keluarga Bapak Diaken Sari yang juga Tuhan tambahkan umur pernikahan mereka 1 tahun lagi di dalam minggu ini. Terima kasih untuk pertambahan umur ini, dan kami mau berdoa buat keluarga hamba-Mu, Tuhan terus memberkati di dalam keluarga mereka. Biarlah damai, sejahtera, sukacita daripada Allah terus menjadi bagian mereka di dalam keluarga, dan biarlah keluarga ini dapat terus menjadi berkat, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menjadi berkat lebih banyak lagi kepada orang-orang lain. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di tempat ini kami mau datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan buat gereja Kibaik. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini di dalam momentum ulang tahun yang ke-89 gereja ini. Kami datang kepada Tuhan berdoa, kiranya Tuhan memberkati, terus memberkati. Jikalau selama ini Tuhan beri kepercayaan untuk mengangkat tugas pelayanan, Tuhan beri kesempatan untuk dapat menjadi alat di dalam pelayanan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kami semua. Biarlah kiranya kami boleh dapat terus diberikan kemampuan Tuhan untuk dapat melayani Tuhan, mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan di pundak kami masing-masing. Bapa, kami rindu melihat gereja ini dapat terus menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk dapat menjadi garam dan terang dunia, untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada Tuhan untuk pelayanan kami di Manggar ini. Kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini adalah sebuah tonggak sejarah di dalam karya Tuhan dalam pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini. Kami sungguh percaya bahwa Engkau yang sudah berkenan untuk membuka jalan, kami boleh dapat beribadah bersama-sama di dalam pelayanan ibadah pada saat ini. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang sama, yang akan memberkati, membuka jalan, membuka tunas-tunas ke depan, dan karuniakan terus hikmat akal budi. Berikan kekuatan hati dan kemampuan kesehatan untuk dapat melaksanakan pelayanan di tempat ini dengan baik. Kami juga sungguh percaya Tuhan bahwa anak-anak Tuhan yang ada di sekitaran Manggar di sini, Engkau akan pakai menjadi alat, menjadi support di dalam pelayanan yang dimulai di tempat ini Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di tempat ini Tuhan kami juga mau datang berdoa untuk pemerintah kami. Secara khusus kami datang berdoa kepada Tuhan untuk pemerintahan di wilayah Manggar ini, Kelurahan Manggar, RT 37 Kelurahan Manggar. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati mereka, karuniakan hikmat akal budi, roh yang takut akan Tuhan untuk dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan bersama-sama dengan Pak RT 37, bersama dengan Ibu yang saat ini boleh hadir bersama-sama di tengah-tengah kami dalam ibadah saat ini. Bapa kami di dalam surga, kami mau datang kepada Tuhan juga berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Kami datang berdoa untuk saudara kami Pak Simon dan istri, anak kekasih dari Oma Erik. Dan juga kami datang berdoa juga buat beberapa jemaat Tuhan yang selama ini dalam masa pemulihan, dalam mereka mengkonsumsi obat. Dan juga kami berdoa kepada Tuhan untuk jemaat-Mu yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu dalam keadaan sakit. Bersama-sama di tempat ini kami datang berdoa memohon kiranya Tuhan melawat mereka, menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu mereka akan dipulihkan,
secara sempurna. Kami juga datang kepada Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang merindukan teman hidup. Pertemukanlah dengan teman hidup yang sepadan. Saudara-saudara kami yang bergumul untuk sebuah lapangan pekerjaan yang baru atau pekerjaan yang lebih baik atau lebih menetap sifatnya. Saudara-saudara kami yang sedang berusaha untuk memulai usaha yang baru, Tuhan kiranya memberkati dan membuka jalan bagi mereka semua. Kami berdoa kepada Tuhan untuk beberapa jemaat yang sedang bergumul untuk kehadiran anak-anak buah hati di tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhan berkenan menyatakan anugerah-Mu yang terbaik di dalam keluarga mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Allah. Kami berdoa kepada Allah untuk beberapa orang tua kami di dalam jemaat ini yang sedang menjalani masa tua. Tuhan, biarlah kiranya iman pengharapan mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Secara fisik sudah banyak keterbatasan di sana, di sini Bapa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, di tempat ini juga kami mau datang terus berdoa, mendoakan buat proses renovasi gereja kami di Gunung Sari yang sedang dilakukan saat ini. Kami berdoa kepada Tuhan bagi para tukang yang sedang bekerja. Tuhan, karuniakanlah kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Begitu pula kami terus berdoa buat para panitia pembangunan yang memikirkan, merencanakan dan mengambil setiap keputusan. Tuhan, karuniakan terus hikmat akal budi, kesatuan hati untuk mereka dapat mengarahkan, mengambil setiap keputusan dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Kami rindu bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, proses renovasi gedung gereja kami di Gunung Sari boleh dapat rampung dengan baik. Kami boleh dapat tempati dengan kondisi yang lebih representatif untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga datang kepada Tuhan berdoa, mendoakan buat pemerintah kami. Engkau memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Karuniakan hikmat akal budi, roh yang takut akan Tuhan untuk dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik. Biarlah kota ini menjadi kota aman, damai. Kami semua, anak-anak-Mu, dapat diberikan keleluasaan untuk melakukan aktivitas kami dan juga diberi keleluasaan untuk melaksanakan pelayanan kami kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa, mendoakan buat kelanjutan ibadah kami, kelanjutan kegiatan kami sepanjang sore ini di tempat ini. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong kami. Setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan berkati, urapi, sehingga mereka dapat melakukan pelayanan ini dengan baik. Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami bawa kepadamu pada kesempatan ini. Sempurnakanlah doa ini. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, dipersilakan persekutuan kaum muda untuk mempersembahkan pujian. Yang
memberikan Injilnya kepada kita, dan Injil itulah yang menghidupkan kita hingga saat ini. Tetapi kita mau lebih lagi, bahwa saudara-saudara, biarlah apa yang ada dalam isi hati Tuhan itu pun juga yang ada dalam isi hati kita, dan kita juga boleh sharekan kepada orang-orang yang sekitar kita. Firman Tuhan akan menyapa kita pada sore hari ini, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Julianus, dan saya persilakan jemaat berdiri, kita nyanyi pujian Berikan Ku Hati Seperti Hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, mari kita katakan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Tuhan, mampukanlah kami untuk melangkah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi dunia ini, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan Injil-Mu bagi dunia ini. Terima kasih kalau hari ini kami ada di sini bersama untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam rangka pembukaan pelayanan Gereja Kibait di Manggar. Karena itu dalam rangkaian ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, kami akan membuka dan merenungkan firman kebenaran. Ya Tuhan, bukalah hati kami semua, mampukanlah kami untuk memahami bagian-bagian firman Tuhan, dan karuniakan hikmat bagi hamba-Mu untuk boleh menjadi alat Tuhan di dalam menyampaikan kehendak-Mu bagi umat-Mu. Kami semua boleh diberkati Tuhan dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di sore hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat sore bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita boleh dipertemukan di tempat ini untuk menikmati kebersamaan dalam memuliakan dan mengagungkan Tuhan dalam rangka ibadah minggu yang dirangkaikan dengan ibadah pembukaan pelayanan Gereja Kibait di Manggar, dan juga dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun Gereja Kibait yang ke-89. Dirgahayu Gereja Kibait, jayalah Gereja Kibait, dan terus dipakai oleh Tuhan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Bapak dan Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membacakan firman Tuhan ini. Untuk ayat yang ke-4 dibacakan kaum pria, dan untuk ayat yang ke-5 dibacakan kaum wanita. Ayat 4 dibacakan kaum pria. Kita mulai.
setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5. Demikian pembacaan kita pada sore hari ini. Saya akan memberikan tema sedikit berbeda dari tema bulanan kita berkaitan dengan momen kita hari ini, bertolak ke tempat yang dalam. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema ini menantang kita sebagai orang percaya untuk siap menghadapi tantangan, termasuk tantangan di dalam pelayanan. Saya hari ini akan berbicara tentang tantangan pelayanan, karena hari ini merupakan ibadah perdana di tempat ini yang dilaksanakan oleh Gereja Kibait. Walaupun tantangannya besar, tentu untuk memulai pelayanan di tempat ini, Bapak dan Ibu, banyak tantangannya. Ya, kita bisa berpikir tantangan pertama, belum ada gedung gereja. Itu salah satu tantangan. Bagaimana kita mau memulai pelayanan sementara gedung gerejanya belum ada. Tapi tahukah kita, Bapak dan Ibu, bahwa gereja mula-mula itu tidak diawali dari gereja atau gedung gereja, tapi diawali dari rumah ke rumah. Dan salah satu gereja yang mungkin banyak Bapak Ibu ketahui, Gereja Kibait Jemaat Buntu, itu bukan diawali di sebuah gedung yang bagus, tetapi justru diawali di pohon labu siam. Ya, jadi kalau di Gandang Batu atau di Buntu, itu labu siam itu dibuatkan tempatnya. Disitulah mereka memulai pelayanan yang terus berkembang dari 8 kepala keluarga, dan sekarang sudah hampir 200 kepala keluarga. Saya kira itu salah satu tantangan yang mungkin menjadi tantangan bagi kita. Tantangan hujan, ya kita sedikit kesulitan untuk membawa mobil, motor. Ya berdoalah, mudah-mudahan tidak seperti kemarin sore, terang benderang seperti ini, tiba-tiba hujan datang dan ya terpaksa mobil yang bawa tenda ini harus didorong oleh teman-teman yang ada di sekitar tempat ini. Itu tantangan Bapak dan Ibu. Tapi percayalah bahwa Pak RT akan bekerja keras, ya Pak ya, akan membuat jalanan kita semakin bagus ke depan. Amin. Tantangan ketiga, ya rumah belum banyak di tempat ini, tapi yakinlah bahwa di sini ada banyak kaplingan. Ya. Mereka membeli kaplingan, ya salah satu diantaranya adalah ingin untuk membangun rumah. Kalau di sebelah sana, karena memang dikhususkan untuk kandang, itu sudah banyak rumah di sana. Ya. Khusus untuk di sebelah sini, yang tahap kedua, tahap ketiga, itu ya rupanya baru saya punya pondok, Pak Atom, ada Ibu Erna, tapi baru pondok belum rumah. Ya. Itu Pak Arditeke juga sudah ada di atas, sudah punya pondok di atas. Dan saya yakin bahwa 1-2 tahun ke depan di sini akan banyak rumah. Di sekitar gereja ini akan banyak rumah berdiri.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita belajar kepada Petrus. Apa yang dilakukan oleh Petrus ketika Tuhan menantang untuk bertolak ke tempat yang dalam. Apa yang dilakukan? Yang pertama, mendengarkan dan melakukan perintah Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Timbul dari pendengaran. Ketika kita mau mendengar, disitulah Roh Kudus akan bekerja. Akhirnya kita mulai mengimani apa yang kita dengar. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Simon atau Petrus pada saat Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Walaupun Simon sebagai seorang nelayan yang berpengalaman, mengetahui betul bahwa waktu yang paling baik, waktu yang paling tepat untuk menangkap ikan adalah pada malam hari. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Yesus seolah-olah bertolak belakang dengan logika dan pengalaman Petrus. Ketaatan Petrus kepada perintah Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam membutuhkan memang sebuah kerendahan hati. Saudara-saudara, sekali lagi dia adalah seorang nelayan. Sementara Yesus yang mungkin diketahui oleh Petrus waktu itu, ia adalah seorang anak tukang kayu. Bagaimana dia tahu menahu tentang kondisi laut? Bagaimana dia tahu bahwa di tempat itu bisa banyak menangkap ikan? Dalam situasi seperti ini bisa menangkap ikan. Namun saudara-saudara, dia juga tahu bahwa Yesus adalah seorang yang bukan manusia biasa. Makanya ia menyapanya guru di kalangan orang Israel. Kalau seseorang itu disapa guru, itu adalah manusia yang luar biasa, bukan manusia biasa. Dulu kami dipanggil Bapak Guru. Jadi waktu saya masih melayani di Mamuju, ya lebih cenderung saya dipanggil Pak Guru, dan istri saya dipanggil Ibu Guru. Bahkan Bapak Guru di sekolah, Ibu Guru di sekolah justru lebih memanggil kami Pak Guru dibandingkan mereka. Kami tampil itu lebih Pak Guru, lebih Ibu Guru daripada mereka. Padahal mereka yang sesungguhnya Ibu Guru dan Bapak Guru. Ketika Petrus taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ada keajaiban yang terjadi. Yang tadinya mereka semalam-malam mencari ikan, tetapi tidak ada seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Andai kata ada sepotong ikan yang ada di laut, yang berkeliaran di laut, itu pun juga mereka tidak dapatkan. Mereka katakan semalam-malam kami mencarinya tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena guru yang menyuruh, maka kami akan melakukannya. Dan terjadi keajaiban, saudara-saudara. Ketika Petrus bertolak ke tempat yang dalam, ketika Petrus mulai melangkah untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ternyata keajaiban terjadi. Mereka menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Akhirnya jala mereka hampir goyang. Bukan oleh Petrus adalah percaya pada perkataan Yesus. Sekali lagi dalam ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami telah tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sekaligus merupakan pernyataan iman Petrus kepada Tuhan Yesus. Seolah-olah Petrus katakan, Guru, memang sesuai pengalaman kami bahwa waktu yang tepat untuk menangkap ikan adalah pada malam hari. Walaupun kami punya pengalaman seperti itu, namun jika guru yang menyuruhnya, saya akan bertolak ke tempat yang dalam. Saya percaya kepada guru
Saya percaya ada ikan yang akan saya dapatkan. Perintah Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala, memberi kesan bahwa masih ada cara lain untuk mendapatkan ikan. Tempat yang dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dipahami sebagai tempat yang penuh dengan tantangan. Tapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, saudara-saudara, tentu kita punya masing-masing pandangan yang berbeda saat kita mau melakukan sesuatu, termasuk untuk mau memulai pelayanan di tempat ini. Sekali lagi, pasti kita punya pandangan yang berbeda-beda, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika kita satukan pandangan kita melalui pandangan iman, maka kita akan melihat selalu ada peluang di setiap tantangan, selalu ada peluang di setiap kesulitan. Awal dimulainya pelayanan Gereja Kibait di Manggar, mari kita katakan kepada Tuhan, memang secara manusia kami masih sangat terbatas untuk memulai pelayanan di tempat ini. Namun kami percaya bahwa ini adalah pelayanan Tuhan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita sudah punya pernyataan iman seperti ini, maka ke depan kita akan lebih mudah melangkah untuk melanjutkan pelayanan yang telah kita mulai hari ini. Mungkin bulan depan, 2 bulan depan, atau mungkin juga 1 tahun ke depan. Tapi percayalah bahwa apa yang kita mulai hari ini akan terus berkelanjutan, dan kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Bagaikan lautan, besarnya tak dapat duga. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengawali pelayanan kami di tempat ini, di daerah Manggar. Kami percaya bahwa apa yang telah kami mulai hari ini akan terus berkelanjutan. Kami percaya Allah akan terus bekerja dan akan menyatakan kuasa-Nya, penyertaan-Nya, dan mujizat-Nya, sehingga pelayanan yang kami mulai satu saat akan terus berkembang, diberkati oleh Tuhan. Karena itu berkati kami sebagai gembala jemaat, berkati kami selaku anggota penatua dan diaken, berkati kami selaku anggota pengurus persekutuan gereja, berkati kami sebagai anggota jemaat, dan juga berkati saudara-saudara kami yang ada di sekitar Manggar ini, Pak RT yang melindungi warga di sekitar daerah ini. Tuhan terus memberkati kami untuk boleh kami bersama-sama bekerja bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu untuk kami. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Amin. Disilakan duduk kembali. Demikian firman Tuhan. Acara selanjutnya saya silakan kepada pemimpin ibadah. Kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan
atas pimpinan, penyertaan, dan berkat-berkat yang Tuhan berikan dengan memberikan persembahan kita. Keterangan pundi pada hari ini, pundi merah adalah persepuluhan atau kolekte, pundi biru dana pelayanan, dan juga pundi hitam itu dana PKM. Dan untuk kotak kita skip karena situasi dan kondisi. Untuk kolektan kita pada hari ini, mohon dengan kasih Bapak Diaken Roinal dan juga Ibu Diaken Septiani dan juga Bapak Joel Yanto. Kita bersama-sama menyanyi kemenangan iman nomor 139, berkumandang suara dari seberang, dan doa persembahan sebentar oleh Bapak Diaken Sari. Silakan kepada petugas. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah banyak jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh. Kirimlah, kirimlah bantuan berikan, janganlah jemu. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar. Jangan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah, kirimlah Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Minta roh gerakkan sidang Tuhan. Minta roh gerakkan sidang Tuhanmu. Kirimlah, kirimlah baik berdoa sombong dengan hartamu. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kita ulangi ayat yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang. Kirimlah, kirimlah banyak jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh. Kita telah dengar cerita dari jauh. Kirimlah, kirimlah bantuanmu berikan, janganlah jemu. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar. Jangan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah, kirimlah Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Minta roh gerakkan sidang Tuhanmu. Minta roh gerakkan sidang Tuhanmu. Kirimlah, kirimlah
Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, yang telah mengutus kami sebagai anak-anak-Mu untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, Tuhan. Sebagai perintah terakhir bagi setiap anak-anak Tuhan sebelum Yesus terangkat ke sorga. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, Tuhan. Engkau memberikan hati bagi kami sekalian yang hadir pada sore hari ini, Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kami bersama-sama, Tuhan, untuk pergi mengabarkan Injil sebagaimana perintah. Sebagaimana Tuhan berikan hati bagi kami semua, ya Tuhan, untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu dan Roh Kudus yang senantiasa bekerja dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh ada di tempat ini, Tuhan, untuk mendukung atau menyatakan kesediaan kami untuk melakukan perintah-Mu, Tuhan, untuk mengabarkan Injil. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama melalui ibadah kami pada hari ini, untuk terus mau bertolak ke tempat yang dalam sebagaimana apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk terus memberikan hati bagi kami, untuk kesediaan kami untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil-Mu, menggenapi setiap perintah-perintah-Mu, ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Julianus Patatan, bersama keluarga untuk terus mengabarkan Injil, melakukan tugas pelayanannya. Demikian juga semua yang mengambil bahagian di tempat ini, pelayanan yang kami lakukan hari ini. Tuhan berkati ketiga hamba-Mu yang telah berjalan di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka dalam kehidupan masing-masing, dalam keluarga dan dalam pekerjaan, bahkan usaha, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah dipersembahkan oleh jemaat-Mu, Tuhan. Berkati supaya dapat membawa berkat dalam pelayanan kami. Apa yang sisa bagi kami sekalian, ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaan, usaha, yang baru-baru berusaha, Tuhan berkati pula. Buka jalan bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Bapak Penatua, keluarga Bapak Penatua Juprianus Atong, yang sudah meletakkan fondasi dasar bagi pelayanan di tempat ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan hamba-Mu untuk memberikan sebagian lahan yang mereka kelola, Tuhan, sehingga cikal bakal Gereja Kibait Jemaat Manggar bisa boleh berdiri sampai saat ini, walaupun kami baru hanya memulai, ya Tuhan. Biarlah semua itu berlanjut oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang memulai dan Tuhan yang akan memberkati terus mendatangkan jemaat-jemaat ke tempat ini untuk melayani Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami pada hari ini, Tuhan. Tuhan berkati, berikan tetap terus cuaca yang baik, Tuhan, sampai kami kembali ke tempat kami masing-masing. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kisah membuka pelayanan bagi kita mungkin ini adalah sesuatu yang bukan baru, termasuk Gereja Kibait Jemaat Balikpapan. Saya percaya sudah membuka beberapa tempat-tempat yang baru, banyak dinamika, banyak perjuangan, tetapi Tuhan meminta kita tidak akan pernah menyesal untuk mengikut Tuhan dan bahkan juga membuka pelayanan, walaupun di sana ada air mata, banyak pengorbanan, dan bahkan ya banyak hal lah yang kita akan berikan kepada Tuhan. Tapi kiranya pujian ini mengingatkan kita bersama-sama bahwa kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini adalah untuk mengejar mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan untuk kita bersama-sama. Saya persilakan jemaat berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi Tak Akan Pernah Ku Sesali, doa berkat oleh Pendeta Julianus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu. Ingatan berapapun harga yang
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupmu. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara-saudara semua, kembalilah dalam kehidupanmu, dalam rutinitasmu, dalam keluargamu. Tetaplah layani Tuhan. Dan bukalah hatimu kepada Tuhan kita yang adalah sumber segala berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib akan terus memelihara kehidupan kamu di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kamu, akan terus meneguhkan kamu untuk menjadi alatnya yang kudus, memberitakan kabar keselamatan bagi dunia di dalam tuntunan kuasa rohnya yang kudus, akan terus menyertai dan memberkati kamu hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan informasi gereja, penegasan warta, dan saya persilakan Ibu Penatua Hadisti untuk menyampaikan informasi gereja. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di sore hari yang cerah ini Tuhan sudah menolong kita bersama sehingga kita boleh melakukan ibadah perdana di tempat ini. Dan dimohon kesabaran kita sebentar, kita akan mendengarkan beberapa berita gereja. Yang pertama adalah jadwal pelayanan sepekan. Hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, ibadah rumah tangga akan dilaksanakan di keluarga Bapak Samuel Tangko beralamat Poka dimulai pukul 18.30. Hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, ibadah doa jemaat dilaksanakan di Gereja Kibai Jemaat Balikpapan Gunung Sari dimulai pukul 19.00. Hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 akan diadakan ibadah persekutuan kaum pria, dan sebagai host untuk ibadah ini adalah Bapak Penatua Juprianus Atong, Bapak Andarias Pasarin, Bapak Meki Belambogia, Bapak Benyamin Lois Mangalik, dan Bapak Sahat Maruli Asiagian. Ibadah akan dilaksanakan di Gereja Kibai Jemaat Balikpapan dimulai pukul 18.30. Mewakili kedua hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan, begitu pula persekutuan intergerejawi, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Fritz Adi Perkasa tanggal 8 Juli, Ade Edward Sangga Manga tanggal 11 Juli, Saudari Grace Armianti Lapunga tanggal 13 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Begitu pula selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Bapak Diaken Sari tanggal 11 Juli. Tuhan Yesus memberkati di dalam rumah tangga. Demikian berita gereja pada sore hari ini. Mungkin ada tambahan dari hambanya, kami persilahkan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin kelupaan Bu Adisti. Saya sudah pengen makan piung jadi. Hari Minggu itu ada acara kelulusan anak kita ya, karena mereka ada yang naik kelas Pratama Madya. Jadi setelah ibadah sesi 2, jadi mohon orang tua, tentunya guru-guru sudah menyampaikan hal yang teknis, kiranya itu juga boleh menjadi perhatian kita bersama-sama. Tanpa kita usah berdiri ya, kita salaman di kiri kanan kita katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan acara selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Penatua Esther. Selamat hari Minggu.
Ya, mungkin kita duduk kembali. Kita telah melewati ibadah pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam keluarga, di dalam pelayanan selanjutnya. Baik jemaat kekasih Tuhan, kita melangkah ke acara kita yang ketiga, menyanyi lagu Mars Gereja Kibait. Teksnya ada di dalam grup. Mungkin disilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya panggil kepada Saudara Ivan untuk memandu kita sebagai dirjen pada sore hari ini. Terima kasih, Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Terwujudnya jemaat misioner dan motonya setia bersaksi, bersekutu dan melayani. Jayalah gereja Kibait. Ya, mungkin di tahun depan kita tidak melihat teks lagi ya, kalau kita melakukan akan Mars Kibait, tetapi kita hafal. Ya, mungkin diberi kesempatan 1 tahun untuk menghafal lagu ini, Mars Gereja Kibait. Terima kasih. Iya, kita melangkah ke acara kita yang keempat, sambutan atau ucapan terima kasih. Yang pertama dari Badan Pengurus Majelis Jemaat yang akan disampaikan oleh Penatua Elwin Parore. Yang kedua, Badan Pengurus Majelis Klasis yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andarias. Kemudian yang ketiga dari pemerintah atau Pak RT 37 Bapak Matius Kanato.
secara berturut-turut saya persilahkan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang dan shalom. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Sekira mungkin sambutannya tidak perlu panjang-panjang ya. Ya, pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenankan saya mewakili Badan Pengurus Majelis Jemaat Gereja Baik Balikpapan, mewakili untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi bahwa hari ini kita boleh berada di sini untuk bersama-sama beribadah minggu dan melaksanakan ibadah perdana, pembukaan pelayanan dan memperingati hari ulang tahun ke-89 Gereja Kibaik. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pengurus Majelis Gereja Kibaik Klasis Balikpapan, Bapak Pendeta Andarias Matan Rangga MPH. Yang kami hormati Bapak-Bapak Pendeta, Bapak Pendeta Julianus, Bapak Pendeta Jeffrey, Bapak Pendeta Emeritus Ebron Laga, Bapak Guru Injil Yobert, dan yang kami juga hormati Bapak Ketua RT 37 bersama dengan Ibu yang berkenan hadir. Yang kami hormati orang tua kami di dalam jemaat, Bapak Ibu segenap jemaat yang berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan rekan-rekan Bapak Ibu Majelis Gereja Kibaik Jemaat Balikpapan. Di tempat yang spesial ini untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas dimulainya pelayanan Tuhan lewat Gereja Kibaik di wilayah Manggar, dan juga kita boleh dapat memperingati akan hari ulang tahun ke-89 Gereja Kibaik. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Ketua RT 37 Manggar, Bapak Matius Kananto bersama dengan Ibu. Di tengah-tengah kesibukannya boleh dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir di sini untuk memulai pelayanan kita di sini. Terima kasih kehadirannya Pak RT, dan kami percaya bahwa bukan secara kebetulan Tuhan menempatkan Pak RT di sini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memakai Pak RT untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk dapat melayani jemaat Tuhan di Klasis. Terima kasih juga untuk kehadirannya di tengah-tengah pelayanan yang begitu padat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama di sini, dan juga terima kasih untuk sambutan yang akan diberikan dan masukan-masukan yang akan diberikan untuk pelayanan kita di tempat ini. Dan tentunya atas nama Badan Pengurus Majelis Jemaat juga menyampaikan terima kasih banyak, apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu segenap jemaat Tuhan atas kehadiran kita pada saat ini untuk bersama-sama beribadah, berdoa, mendoakan, menggumuli akan pelayanan kita di tempat ini. Juga terima kasih kepada ibu-ibu, adik-adikku pemuda yang teman-teman, para tetangga di sekitar Manggar yang sudah hadir mulai dari kemarin ya sampai hari ini dalam mempersiapkan segala sesuatunya demi terlaksananya kegiatan kita pada sore hari ini. Dan yang akhirnya kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah mensupport, membantu sehingga agenda kita hari ini boleh berjalan dengan baik, kami mengucapkan terima kasih. Jikalau di dalam persiapan sampai hari ini ada keterbatasan di sana sini, atas nama Badan Pengurus Majelis Jemaat kami mohon dimaafkan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore dan shalom. Shalom. Ya, selamat sore buat kita semua. Sama-sama kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sudah menyertai kita. Sepertinya tahun baru kayaknya
ini kita sudah ada di bulan ke-7. Ya. Kalau bilang tanpa terasa mungkin kurang tepat karena pasti kita rasa. Ya. Tapi ya perjalanannya rasanya baru sebentar. Ya. Baru sebentar. Tapi ternyata sudah lewat setengah tahun. Kita bersyukur bahwa secara organisasi kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai Gereja Kibaik untuk diperlengkapi. Hari ini tanggal 4 Juli yang lalu kita sudah memperingati Jemaat Batakang dengan Balikpapan rupanya hari ini sampai. Juga kita bersyukur bersama dengan Persekutuan kaum pria bahwa hari ini usia Persekutuan kaum pria sudah 29 tahun. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus BPM Klasis Balikpapan, yang saya hormati anggota Badan Pengurus Gereja Kibaik Jemaat Balikpapan, yang saya hormati Bapak, puji Tuhan atas kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Secara organisasi, ya, anggota Gereja Kibaik bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati organisasi ini, bahwa ketika dimulai anggota persekutuan yang disebut keperluan Injil Bangsa Toraja itu hanya beranggotakan 7 kakak dan 1.768 kepala keluarga. Dengan jumlah jiwa sudah 35.291 jiwa. Kita bersyukur bahwa Gereja Kibaik sudah berada di 27 provinsi dan 90 kabupaten kota, dilayani oleh 326 pendeta dan 184 guru injil. Kalau tadi awalnya 7 kakak, puji Tuhan bahwa saat ini sudah ribuan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, apresiasi yang tinggi kita berikan kepada para pendahulu kita, bahwa Jemaat Balikpapan yang dipimpin oleh presbiternya telah mengembangkan pelayanan di gereja kita. Hari ini apresiasi kita berikan kepada salah satu keluarga dari Jemaat Balikpapan yang menyumbangkan lokasi ini, RT 37, ya, bahwa ya beliau adalah pemerintah bagi semua warga tanpa memandang organisasi keagamaan. Kami mau sampaikan bahwa ya kehadiran Gereja Kibaik adalah bagian pelayanan untuk mendukung pemerintahan, bahwa Gereja Kibaik hadir
untuk membangun bangsa Indonesia, secara khusus dalam membangun manusia seutuhnya, yaitu pembangunan rohani dan juga pembangunan yang menyangkut jasmani. Tadinya saya berpikir, ya kira-kira jenis pelayanan yang dibuka di sini seperti apa. Tapi setelah saya mencermati bahwa saya berkesimpulan bahwa pelayanan yang dibuka di sini, ya seandainya ini kampus adalah kampus 2 untuk sementara. Ya. Bahwa dari Gereja Kibaik Jemaat Balikpapan akan mengatur pelayanan ke tempat ini dan akan datang beribadah di sini. Nah, karena itu ini adalah satu langkah yang cukup unik. Tapi sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya tadi bahwa ya, ketika gereja juga dimulai memang unik. Karena itu kuatkan dan teguhkan iman. Anggota gereja Kibaik Jemaat Balikpapan adalah orang-orang yang beriman. Kiranya kita doakan bersama agar pelayanan ke depan boleh terus berjalan dan harapan kita akan mencapai apa yang memuliakan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom. Saya hormati Bapak Gembala beserta Ibu Gembala. Yang saya hormati Ketua Klasis Gereja Kibaik Balikpapan. Yang saya hormati Ketua Sinode Gereja Kibaik Balikpapan. Saya cintai. Puji syukur di mana pada sore yang indah ini kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga bersekutu di lingkungan kita RT 037 semua itu karena karunia kasih Tuhan yang menuntun Bapak Ibu, saudara-saudara saya, orang-orang tua saya, bapak-bapak gembala dan semua yang hadir di sini. Saya sebagai pemerintah tentunya ibadah yang disampaikan oleh Pak Gembala tadi, saya support, saya dukung. 1 Mei kemarin, tanggal 1 Mei yang tentunya yang di belakang saya dokumentasi ada saya. Ternyata tanggal 13 Juli detik sekarang ini saya hadir. Yang disampaikan oleh Bapak Ketua Kelas tadi dengan Bapak Gembala, tentu saya mendukung karena itu program pemerintah. Dan yang saya sesalkan, yang saya sayangkan, wilayah kita RT 37 Bapak Ibu lebih prihatin. Di lingkungan kita RT 37 ya memang kalau kita masuk yang ke dalam ya ibaratnya jalan Kuala Lumpur, jadi hanya di depan saja ibaratnya di ukur-ukur. Tentunya saya prihatin. Karena apa Bapak Ibu? Dalam Kelurahan Manggar itu ada 100 RT. Coba. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu, doa Bapak Ibu sehingga Kelurahan Manggar itu bisa secepatnya dimekarkan. Puji Tuhan, ya. Kurang lebih mau dekat 10 tahun, ya. Tahun 2018, ya. Ada anggota kita, ya. Anggota kita, aspirasi kita dari Pak Patium. Tetapi karena Tuhan berkehendak lain, 2024 kemarin menghadap
ya Sang Pencipta. Nah sekarang Bapak Ibu ada di kita suatu mudah-mudahan ya saya akan bergandengan tangan karena bila tidak ada Bapak Ibu lampu saja Bantuin semuanya, bantuin aku. saya juga organisasi ya, saudara saya lama saya jadi selalu kan koordinasi ya puji Tuhan ya adanya kampengan dan kemarin tanggal 1 Mei 2020 ya ada kegiatan di sini ada tadi terus saya mohon ya maaf juga ya itulah saya sebagai ketua RT dari jalan masuk Bapak ini yang saya kesepakatan dengan Pak Abraham jalan mahkota jadi mungkinnya nanti ada sebelah kiri atau kanan begitu mahkota 1 mahkota 2 tetap saya akan pikirkan karena kita sebab kesulitan ini sebab siap saya akan berikan kapan nama puji Tuhan tadi pagi jam 9 gereja saya sudah pasang ya jalan mahkota itu menurut saya mudah-mudahan ya masalah jalanan tetap saya mendukung disampaikan oleh Pak Gembala tadi doa silakan ada rosternya tetap kalau memang saya bukan kekuatan kesehatan saya akan bisa hadir karena gereja ya organisasi tidak boleh dari gereja mana tidak tanko ini ya mak saya juga seperti itu tentang pendirian ya rumah ibadah jadi mungkin itu pastinya akan dipergunakan nanti untuk administrasi jadi akan saya serahkan nanti akan diisi lengkap di sini luasnya apanya ukurannya istana apa nomor teleponnya jadi nantinya akan dipergunakan ya untuk mengurus notaris yang nantinya akan ini jadi saya mohon dari badan pengurus majelis gereja Kibaik supaya mengambil formulir. Pak Gembala, maaf. Terima kasih Pak Gembala. Foto dulu, foto. Terima kasih Pak Gembala. Tentunya ya Bapak Ibu perlu juga ketahui. Ya siapa tahu ada sahabat, teman atau keluarga ya yang ada di PLN karena kasihan di sini tuh yang ada di PLN. Saya sampaikan tentunya apapun program namanya ibadah dan sebagainya sebagai pemerintah yang berpandangan pemerintah. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan juga, marilah kita jaga kota kita, tempat tinggal kita, ya. Kita jaga bersama. Terima kasih kepada Bapak RT. Kita berikan aplaus sekali lagi, puji Tuhan. Ya, kita tetap berdoa buat Bapak Matius Kanato selalu diberikan kekuatan kesehatan selalu dan akan menjadi jembatan kita ke pemerintahan untuk mendirikan gereja di tempat ini. Semoga tidak mengalami kesusahan ya Pak ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Baik, jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam acara kita yang kelima, perayaan HUT yang ke-89 Gereja Kibait. Mungkin saya bisa dibantu untuk taruh di tengah kue. Baik, seperti kita ketahui bersama, ya tadi saya sudah sebutkan untuk visinya Gereja Kibait terwujudnya jemaat misioner, kemudian untuk motonya setia bersaksi, bersekutu melayani, dan jayalah Gereja Kibait. Ya, kita akan merayakan HUT bersama ke-89 Gereja Kibait.
Ya, sambil dipersiapkan, saya mengundang kepada Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya untuk maju ke depan. Ya, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Julianus Patatan, kemudian Bapak Pendeta Jeffrey Sandang, kemudian mewakili majelis Bapak Penatua Juprianus Atong, ya, sekaligus bersyukur menjadi donatur kita untuk tanah yang akan ditempati pada kedepannya ini untuk membangun gereja Kibai Jemaat Manggar, ya. Kemudian mewakili Badan Pengurus Majelis Klasis Bapak Pendeta Andreas Matan, kemudian mewakili pemerintah atau RT setempat Bapak RT 37 Bapak Matius Kanato, kemudian mewakili anggota atau keluarga di Manggar Bapak Peter Rubak, kemudian mewakili Persekutuan Kaum Wanita Ibu Rika Justinus, mewakili Persekutuan Kaum Pria Bapak Luther Sampe, mewakili Persekutuan Kaum Muda Saudari Iren, mewakili Sekolah Minggu Adik Tita untuk maju ke depan. Ya, sebelumnya itu kita adakah yang punya korek? Ya, mungkin agak membentuk lingkaran sedikit, ya, betul sudah Pak. Ya, agak ke sini Tita, ya, biar Bapak Pendeta di tengah. Kita melakukan pujian selamat ulang tahun, selamat ulang saya mau nyemat kasih untuk bangkit berdiri. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Gereja Kibai, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kita ulangi pujian kita. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Gereja Kibai, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Bersama-sama kita mengucapkan Dirgahayu Gereja Kibait yang ke-89. 1, 2, 3. Dirgahayu Gereja Kibait yang ke-89. Jayalah Gereja Kibait. Ya, kita tiup lilinnya, ya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, 1, 2, 3. Kita akan memotong kue bersama, ya. Untuk memotong kue kepada Bapak Pendeta Julianus Patatan untuk memegang pisaunya terlebih dahulu, nanti beliau memotong kue, kemudian yang akan serahkan kepada perwakilan-perwakilan oleh Bapak Pendeta Jeffrey. Ini sebagai tanda kesinambungan untuk pelayanan kita di tempat ini, ya. Sambil menyanyikan pujian, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 10 potong ya Pak. Potong kuenya, sambil diserahkan kepada Bapak Pendeta Jeffrey untuk
dahulu kepada berurut aja Pak dari sini ke sana. Terima kasih banyak. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, sekarang juga, sekarang juga. Lagi kuenya, lagi kuenya, lagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, kita beri aplaus ya. Setia melayani untuk Tuhan. Pintar juga ternyata Pak Pendeta ya untuk potong kue ya. Sudah biasa kali ya potong kue di rumah ya. Nah, bersinergi di dalam pelayanan kedua hamba Tuhan pada saat ini telah membuktikan mereka akan ke depan selalu bersinergi khususnya di dalam pelayanan di Jemaat Manggar ini. Saya bilang Jemaat Manggar ya, harusnya pos PI pertama ya. Nah Bapak, tapi kita buka jalan ya, kita berdoa buka jalan. Jangan dimakan dulu ya. Kita akan doa syukur sekaligus doa makan dari ibu-ibu dari Gereja Kibai Jemaat Balikpapan sudah menyiapkan berkat untuk kita nikmati juga pada sore hari ini. Kami mohon kepada Bapak Pendeta Emeritus Ebron Laga untuk memimpin kita di dalam doa syukur dan doa makan. Berdoa. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami umat-Mu datang menghampiri Engkau, seraya kami bersyukur sebab Tuhan telah mendengarkan dan menjawab doa kami untuk satu rencana pelaksanaan pembukaan ibadah di tempat ini, dan itu terrealisasi. Terima kasih Tuhan untuk semua acara yang telah kami lakoni pada hari ini, terutama kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami akan mampu mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur juga Tuhan karena hari ini kami boleh memperingati hari ulang tahun Gereja Kibait yang ke-89. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang telah berjuang untuk pengembangan Gereja Kibait bahkan sampai hari ini. Biarlah ya Tuhan, keluarga yang telah mereka tinggalkan, Tuhan akan terus berkati mereka, dan hamba-hamba Tuhan yang meneruskan pelayanan, Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk memajukan pelayanan pekerjaan-Mu. Bapa di sorga, bersyukur karena sore hari ini kami akan menikmati berkat Tuhan yang disiapkan oleh ibu-ibu. Biarlah Tuhan berkati sehingga membawa kekuatan baru bagi kami. Kami teringat orang-orang yang dalam kekurangan. Biarlah Engkau juga yang akan melawat mereka dengan berkat-berkat Tuhan, sama seperti yang akan kami nikmati ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Foto sebentar ya, maju ke depan. Dapat berarti yang dibawa kemarin apa?
sekolah minggu. Nggak makan kita kalau nggak berfoto ini. Bagaimana? Baru datang, ayo. Ayo. Maju aja, maju. Jangan terlalu jauh. Apa bebas? Bebas gimana? Oke, gayanya begini semua guys. Ulangan. Terus, foto terus. Biar banyak. Video. Nah, 1, 2, 3. Jaya. Ulang tahun gereja baik. Ada jenis foto. 1, 2, 3. Mau dia. Mau yang panggung di panggung sana. Pang. Formal. 1, 2, 3. Video juga. Aku bisa